إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله ربي وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اعلموا فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah, di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim dari sahabat Anas ibn Malik radhiyallahu anhu wa ardhah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa yu'jibunil fa'al." Aku begitu mengagumi dan mencintai juga menyukai al-fa'al. Para sahabat bertanya, "Wa mal fa'al ya Rasulullah?" Apa itu al-fa'al wahai Rasulullah? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Kalimatun thayyibah." Al-fa'al adalah perkataan-perkataan baik yang mengandung nilai-nilai optimisme. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, agama Islam adalah agama yang menekankan kepada umatnya untuk selalu memiliki nilai optimisme di dalam kehidupan. Agama kita melarang kita untuk memiliki sifat pesimis, putus asa atas masa depan, tidak memiliki harapan di dalam menjalani kehidupan. Semua itu adalah hal-hal tercela di dalam syariat Islam yang mulia. Oleh sebab itu, para nabi alaihimussalam, mereka sungguh memiliki sifat yang mulia ini, yaitu sifat optimisme. Lihatlah Nabi Ibrahim alaihissalam, pada usia beliau yang sudah tidak muda lagi, tapi beliau terus berharap, tetap yakin dan optimis, berikhtiar bahwa Allah Subhanahu wa taala akan mengaruniakan untuknya keturunan. Maka beliau tidak pernah putus asa dan selalu berdoa kepada Allah, "Rabbi habli minas salihin." Ya Allah, karuniakanlah kepadaku keturunan-keturunan yang saleh. Dan Allah Subhanahu wa taala pun mengijabah doa Nabi Ibrahim, dikaruniakan baginya Nabi Ismail dan Nabi Ishaq sebagai keturunan dari Nabi Ibrahim. Jika kita melihat sejarah ya ibadallah, bagaimana Nabi Yaqub alaihi salam ketika beliau kehilangan putra kesayangannya Nabi Yusuf, beliau pun sama, sangat memiliki nilai optimisme bahwa Allah akan mengembalikan Nabi Yusuf ke pangkuan beliau. Allah Subhanahu wa taala firmankan perkataan dari Nabi Yaqub, "Fasabrun jamil, 'asallahu an ya'tiyani bihim jami'a." Kesabaran itu indah dan semoga Allah Subhanahu wa taala mengembalikan mereka kembali kepadaku. Tetap yakin dan optimis bahwa Allah Subhanahu wa taala akan kembali mengembalikan Yusuf ke pangkuan Nabi Yaqub. Dan ketika beliau memerintahkan putra-putranya untuk mencari keberadaan Nabi Yusuf, beliau memberikan pesan yang sangat penting kepada mereka. "Ya bunayya idhhabu fatahassasu min Yusuf wa akhi wa la tayasu min rauhillah. Innahu la yayasu min rauhillahi illa alqaumul kafirun." Ya bunayya idhhabu, wahai anak-anakku, pergilah kalian. Fatahassasu min Yusuf wa akhi, carilah keberadaan Yusuf dan saudaranya yaitu Binyamin.
Kemudian beliau menitipkan pesan yang sangat penting. Beliau tidak berpesan, perbanyaklah bekal kalian. Beliau tidak berpesan, perbanyaklah uang yang kalian bawa, emas, perak, sebagai bekal bagi kalian mencari keberadaan Yusuf. Tidak. Tapi beliau memberikan bekal yang sangat penting, nasihat yang sangat berharga. Wala tai'asu mir rauhillah. Jangan sekali-kali dalam pencarian kalian berputus asa atas rahmat Allah Subhanahu wa taala. Karena keputusasaan ya ibadallah, sifat pesimis ya ibadallah adalah salah satu sumber utama kegagalan seorang hamba. Pesimis dapat mengubur potensi yang ada pada diri kita. Maka beliau berpesan, wala tai'asu mir rauhillah. Innahu la yai'asu mir rauhillah illa alqaumul kafirun. Sesungguhnya tidak ada yang berputus asa dari rahmat Allah kecuali orang-orang yang kufur kepada Allah. Kita sebagai orang yang beriman harus optimis dalam menjalani kehidupan. Kita sebagai orang yang beriman harus selalu berhusnudzan kepada Allah Subhanahu wa taala. Putus asa hanya ada pada mereka yang kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya ibadallah. Lihatlah pula oleh kita bagaimana Nabi Musa alaihi salam ketika beliau bersama Banu Israel dikejar oleh Fir'aun dan bala tentaranya. Di hadapan beliau laut, di belakang beliau Fir'aun dan bala tentaranya. Apakah beliau berputus asa? Tidak. Allah sebutkan dalam Al-Quran, falamma tara'al jam'an, ketika dua kelompok ini sudah saling melihat, sudah sangat dekat. Qala ashabu Musa inna lamudrakun. Sahabat-sahabat Nabi Musa Bani Israel mengatakan, kita akan tertangkap, kita akan tersusul oleh Fir'aun dan bala tentaranya. Apa yang dikatakan oleh Nabi Musa? Qala kalla inna ma'iya rabbi sayahdin. Nabi Musa mengatakan sekali-kali tidak. Sesungguhnya aku memiliki Rabb yang akan memberikan hidayah dan petunjuk kepadaku. Kemudian Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada Nabi Musa untuk melemparkan tongkat sebagai sebab ikhtiar dari Nabi Musa alaihi salam. Hingga terbelahlah lautan tersebut. Dan Nabi Musa juga Banu Israel berhasil lolos dari lautan tersebut. Sedangkan Fir'aun dan bala tentaranya tenggelam di tengah lautan. Optimis Nabi Musa, tidak pesimis, karena beliau sadar Allah ala kulli syai'in qadir. Allah maha mampu untuk melakukan segala sesuatu. Tidak ada yang mustahil bagi Allah. Kun fayakun. Dan lihatlah Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika beliau dalam perjalanan hijrah dari Mekah menuju Madinah, singgah terlebih dahulu di Gua Thur bersama Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Saat itu kaki-kaki kaum musyrikin sudah nampak berada di depan gua. Abu Bakar As-Siddiq merasa khawatir atas keselamatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada jalan keluar. Beliau dan Abu Bakar berada di dalam gua, kaum musyrikin sudah ada di depan gua. Saat itu Abu Bakar merasa khawatir atas keselamatan Rasulullah. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menanamkan nilai optimisme kepada Abu Bakar As-Siddiq. Ya Abu Bakar, ma dhannuka bithnain Allahu thalithuhuma. Wahai Abu Bakar, bagaimana kiranya tentang dua orang yang ketiganya itu adalah Allah. Allah bersama kita. Jangan khawatir, jangan bersedih. Maka Allah pun menurunkan surat At-Taubah ayat ke-40. Thaniya ithnaini idhuma fil ghar idh yaqulu li sahibihi la tahzan innallaha ma'ana فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا. Ketika dua orang berada di dalam gua, salah satu berkata kepada sahabatnya, la tahzan, jangan kau bersedih. Innallaha ma'ana, sesungguhnya Allah bersama kita. Maka Allah pun menurunkan ketenangan kepadanya dan menolongnya dengan pasukan yang tidak terlihat. Apa yang Allah kirimkan? Sarang laba-laba. Rumah yang paling rapuh, auhanal buyut, Allah sebutkan dalam Al-Quran. Rumah paling rapuh di muka bumi adalah sarang laba-laba. Allah jadikan sebab untuk melindungi makhluk yang paling mulia yang ada di muka bumi ini, yaitu Rasulullah SAW. Karena apa? Karena Rasulullah memiliki nilai optimisme di dalam dirinya. Rasulullah yakin atas kekuasaan Allah. Rasulullah bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya ibadallah, jika kita bertakwa kepada Allah, atas apa kita takut di dunia ini? Dan jika kita sebaliknya memerangi Allah Subhanahu wa taala, kepada siapa kita akan berlindung dan berharap? Qultu ma sami'tum alhamdulillahirabbil alamin.
Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'du. Jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah, pada khutbah yang pertama kita telah sama-sama mendengar bagaimana nilai-nilai optimisme tertanam pada diri para nabi alaihi wassalam. Mereka begitu yakin, optimis dalam menjalani kehidupan. Maka itu yang harus kita miliki ya ibadallah. Ingatlah, setiap kita berhadapan dengan kesulitan, maka jadikanlah poin yang paling utama, titik yang paling kita harapkan adalah bahwa hal tersebut adalah momen bagi kita untuk menambah pundi-pundi pahala dalam kehidupan ini. Ketika kita berhadapan dengan kesulitan, maka itu adalah momen bagi kita untuk optimis, karena optimis adalah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sifat orang yang beriman. Itu adalah momen bagi kita untuk bertawakal kepada Allah. Momen bagi kita untuk berhusnudzan kepada Allah. Momen bagi kita untuk berikhtiar di jalan Allah Subhanahu wa taala. Jika mindset tersebut tertanam dalam diri kita, maka kita akan menggapai kebahagiaan dalam kondisi apapun. Jika antum termasuk orang yang sakit, yang terus-menerus berada dalam kesulitan, penyakit yang tidak kunjung sembuh, maka ingatlah ya ibadallah, jadikanlah tujuan utama antum dalam menghadapi rasa sakit tersebut adalah bagaimana penyakit ini mendatangkan keridhaan Allah untuk diri saya. Bagaimana penyakit ini menjadi momen bagi saya untuk menambah pundi-pundi pahala. Itu harus jadi tujuan utama kita. Maka ketika kita sakit, optimislah, itu ibadah. Bertawakallah, itu ibadah. Berdoalah, itu ibadah. Berikhtiarlah, itu ibadah. Jika antum sudah ikhtiar, sudah berdoa, sudah optimis, sudah bertawakal kepada Allah, Allah berikan kesembuhan, bersyukur. Allah belum berikan kesembuhan, bersabar, berdoa lagi, berikhtiar lagi, bertawakal lagi, optimis lagi. Maka dia akan terus berada dalam kenyamanan. Tapi jika orang menjadikan tujuannya semata-mata hanya tujuan dunia saja yang menjadi fokus utamanya, dia tidak akan merasakan lezatnya keimanan saat kesulitan menjumpai dirinya. Jika seseorang yang sakit tujuan utamanya hanya bagaimana bisa sembuh, maka sekali dia berikhtiar, berangkat dia ke dokter, belum mendapatkan kesembuhan, dia akan kecewa, pesimis dia, putus asa dia, tidak bertawakal dia, tidak mau berikhtiar lagi. Dia hilangkan momen di mana dia dapat menumpuk nilai-nilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Orang yang beriman jangan, mindsetnya harus dirubah, bahwa kesulitan yang kita hadapi, jadikan tujuan utamanya itu bagaimana mendatangkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Bagi antum yang saat ini sedang mencari jodoh yang tidak kunjung didapatkan, maka teruslah berikhtiar. Optimislah, yakin antum sebagai seorang muslim, sebagai seorang mukmin, insya Allah dapat mendapatkan seorang wanita salehah yang dapat menjadi pendamping hidup antum, yang nantinya dapat menjadi ibu yang salehah bagi anak-anak antum. Jangan pernah pesimis, jangan pernah mengatakan anak ini siapa, anak nggak mungkin. Jangan, pesimis akan mengubur potensi yang ada pada diri antum. Berikhtiarlah, berusahalah, berdoalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jika antum sekarang sedang dalam masa meniti usaha, kemudian mendapatkan kesulitan, jangan putus asa. Antum diperintahkan untuk berikhtiar, berdoa, optimis, yakin kepada kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala pasti akan memberikan jalan keluar bagi antum. Jangan pesimis. Ingatlah Allah berfirman dalam hadis qudsi, "Ana 'inda dhanni 'abdi bi, falyadhunnu bi ma syaa." Aku itu bergantung kepada prasangka hambaku kepadaku. Maka silahkan berprasangka sesuai apa yang mereka mau. Maka jika kita ingin mendapatkan kebaikan, berprasangkalah baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya ibadallah, ingatlah selalu sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang tadi kita dengarkan di awal khutbah, wa yu'jibunil fa'al. Sesungguhnya aku menyukai al-fa'al, yaitu perkataan-perkataan baik yang menumbuhkan nilai-nilai optimisme. Dan selalu ingat bahwa nilai optimisme yang antum tanamkan di dalam diri, yakin atas segalanya, maka hal tersebut merupakan nilai ibadah di sisi Allah. Karena sifat pesimis hanyalah sifat yang dimiliki oleh orang-orang yang kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya ibadallah, jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah, di sana ada pesimis, ada percaya diri atau optimis, ada percaya diri yang berlebih.
Percaya diri yang berlebih adalah sifat yang mazmum, sifat yang tercela. Antum sebagai seorang mukmin tidak boleh memiliki percaya diri yang berlebih. Kapan seseorang sudah melampaui batas dari nilai optimisme, dari nilai percaya diri menjadi percaya diri yang berlebih, adalah ketika dia mendapati 3 hal pada dirinya. Yang pertama, ketika dia mulai merendahkan orang lain, menganggap dirinya lebih baik selalu dari orang lain. Ketika dia merasa dirinya ini tidak memiliki kekurangan, sempurna, tidak butuh nasihat, tidak butuh masukan. Dan yang ketiga adalah ketika dia menyandarkan segalanya kepada dirinya sendiri. Dia tidak menyandarkan ikhtiarnya kepada Allah, tapi dia menyandarkan kepada kemampuan diri. Maka jika 3 poin ini ada pada diri antum, antum telah melampaui batas dari nilai optimisme, masuk ke ranah percaya diri yang berlebih, dan itu adalah sifat yang mazmum. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengaruniakan kepada kita sifat optimis dalam menjalani kehidupan, selalu yakin atas kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, bertawakal kepada Allah, berikhtiar di jalan Allah Subhanahu wa taala guna menggapai keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama sallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik 'ala Muhammad wa 'ala آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم ارض عن خلفاء الراشدين أبي بكر الصديق وعمر الفاروق وعثمان ذي النورين وأبي الحسنين علي، وارض اللهم عن صحابة أجمعين وعن التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم بعفوك وكرمك يا أكرم الأكرمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم انصر إخواننا المستضعفين والمجاهدين في كل مكان. اللهم سدد رميهم وثبت أقدامهم. اللهم ارفع عنا هذا الوباء والغلاء والزلازل والفتن. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. والحمد لله رب العالمين. وأقيموا الصلاة.